wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, teman-teman saya yang berbahagia. Sehat semuanya? Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK Hebat. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Maaf ya mengganggu sebentar. Di sini izinkan saya, Amelia, memberikan sedikit berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 1 Pangkal. Sudah pernah dengar Bapak Ibu 7 jurus BK Hebat? Belum ya? Baru pertama kali ya? Baik Bapak Ibu, jadi kemarin kan saya pelatihan di Solo 4 hari di Hotel Solo bersama BPGTK Provinsi Jawa Tengah. Ada program prioritas Kemendikdasmen, yaitu menerapkan 7 jurus BK Hebat kepada guru mapel atau guru non BK sebagai guru mapel dan sebagai wali kelas. Jadi tugas jurus ini harapannya tidak hanya diterapkan oleh guru BK, tetapi diterapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Seperti itu Bapak Ibu. Terus apa sih itu 7 jurus BK Hebat? Kita simak sama-sama ya Bapak Ibu ya. Latar belakangnya di tengah tantangan era digital sekarang ya Bapak Ibu, mulai dari cyberbullying, kecanduan gawai, penurunan empati hingga krisis kesehatan mental terhadap murid-murid kita, itu merupakan sebagai tantangan kita sebagai peran guru dalam mendampingi murid semakin krusial, semakin sebagai kita itu sebagai tameng utama untuk murid kita. Pendampingan tersebut tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada guru BK saja. Kenapa? Karena jumlah gurunya tidak mencukupi, baru 42,5% dari kebutuhan nasional. Dilihat saja dari SMP Negeri 1 Pangkal ya Bapak Ibu, yang siswanya 960, guru BK-nya 4 ya Pak Febri ya. Bagaimana bisa 960 itu kita tanggung hanya 4 guru? Jadi kita harus bergandengan sama-sama. Makanya pemerintah bikin program prioritas ini. Melihat kondisi ini, Kemendikdasmen melalui Dirjen GTK mengembangkan program prioritas, yaitu tadi 7 jurus BK Hebat yang dirancang agar seluruh guru termasuk guru non BK mampu memiliki keterampilan dasar dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Lalu, mengapa guru non BK perlu mempelajari 7 jurus BK Hebat? Kenapa ya? Mengapa? Padahal Bapak Ibu sendiri juga asing ya bimbingan dan konseling. Kok saya harus jadi guru BK gitu? Enggak, ini cuma dasarnya aja. Nah, harapannya di sini ada 5 poin ya Bapak Ibu ya. Latar belakang ini ada 5 poin.
murid menghadapi tekanan akademik, pengaruh media sosial, hingga pencarian jati diri. Banyak murid-murid kita banyak terdampak dari digitalisasi seperti kenakalan remaja, pacaran, tawuran, penggunaan media sosial untuk sebagai netizen yang julid gitu kan. Nah, sedangkan bapak ibu guru kan yang utama di kelas, jadi tidak perlu tunggu guru BK, tapi bapak ibu langsung bisa menerapkan 7 jurus itu nanti di kelas. Karena ada transformasi peran guru sesuai Permendikbud nomor 11 tahun 2025. Nanti bisa dilihat ya Pak Bangket ya. Ternyata sekarang transformasi guru itu perannya nggak cuma ngajar kok, tapi kita sama-sama bertanggung jawab atas karakter murid kita. Jadi setiap guru memiliki tanggung jawab terhadap karakter murid. Tuh, nomor 5, setiap guru kini berperan sebagai pendamping akademik. Makanya kita kan ada guru wali ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau guru wali nanti ya dipasang di dapodik, nggak cair sertifikasinya karena ada program ini nih. Nah ini guru wali ini menerapkannya 7 jurus BK. Nah lalu apa aja nih jurus BK hebat itu? Yang pertama adalah kenali potensi. Kita sebagai guru wajib mengenali potensi murid kita. Yang kedua, mengelola emosi. Mengelola emosi murid kita. Ketiga, ini nomor 2 dulu ya Bapak Ibu. Kelola emosi. Bagaimana kita bisa mengelola emosi murid kita, sedangkan kita juga kadang kesusahan mengelola emosi di dalam diri kita sendiri. Kayak Pak Hasan misalnya, tanggal tua terus muridnya beli temen, ya kan? Sebel nggak Pak Hasan? Biasa saja. Oh biasa saja ya? Karena cair. B aja karena cair ya kan? Nah seperti itu. Ya kita harus profesional ya Bapak Ibu. Apapun masalah kita di rumah, jangan dibawa ke sekolah. Menumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu daya lenting Bapak Ibu. Daya lenting apa ya Mas Bangkit? Daya lenting itu ketika kamu jatuh, bangkit lagi. Anak jatuh, bangkit lagi. Gak apa-apa anak salah, gak mengerjakan tugas, kita ingatkan ya Pak Hasan ya, jangan gelak-gelak ya Pak. Selanjutnya menjaga konsistensi. Konsistensi adalah kunci. Kemudian jalin koneksi. Nomor 6, bangun kolaborasi. Terakhir 7, menata situasi. Nanti ada lagunya ya. Nanti wajib hafal ya Bapak Ibu ya. Di sini kita praktek nyanyinya aja, tapi ini tak selesaikan dulu. Ada 2 jurus yang sudah saya terapkan ke murid. Di sini saya akan menceritakan berbagi praktik baiknya di kelas saya. Yang pertama, jurus 1, kenali potensi. Metodenya itu menggunakan ARKA. ARKA itu aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Harapannya seperti itu. Sebenarnya sama aja ya, tapi bahasa yang terbaru, bahasa dari BPKTK menggunakan ARKA. Saya melaksanakan aktivitas, kemudian merefleksi siswa. Jadi siswa kita itu harus direfleksi setiap pembelajaran Bapak Ibu, bagaimana perasaannya, menyenangkan atau tidak, terus bagaimana mengkonseptualisasi, diterapkan di kehidupan sehari-hari, diaplikasikan.
anak-anak, sebenarnya nanti setelah ini kita bisa sama-sama nih praktek langsung. Sebelum kita praktek ke siswa, minimal kita tahu dulu apa sih gaya belajar saya, apa sih kecerdasan yang saya miliki, apa sih minat jurusan saya, dan ada tes kepribadian. Ini ada aplikasinya dari pemerintah yang bisa diterapkan ke siswa masing-masing. Tapi soal ini untuk dipahami anak SMP harus didampingi oleh Bapak Ibu wali kelasnya, karena anak mungkin tidak bisa memahami sebenar-benarnya dari maksud tujuan soal tersebut, karena tingkatannya umum, bukan untuk anak-anak. Ini YouTube-nya bisa nggak sih Mas? Kalau ngeklik dari sini bisa ya. Oh, ini yang sudah saya lakukan ya Bapak Ibu, sebentar. Kemarin saya sudah ngelakuin dan ini butuh waktu lumayan. Kalau kita semuanya memfasilitasi anak 900 kayaknya butuh waktu sama-sama. Kita harus kolaborasi. Anak-anak tes mengerjakan soal. Suaranya kurang itu ya. Sabar, tapi beruntungnya kita, siswa-siswa kita itu dengan Bapak Ibu. Coba kita bayangkan di Mbak Lita di Jatinegara 3, murid-muridnya bagaimana. Kita harus banyak-banyak bersyukur ya Bapak Ibu ya. Anak-anak kita dikasih stimulus sedikit bisa langsung pinter-pinter kayak gurunya. Yang kedua yaitu kelola emosi. Saya bermain kertas emosi. Bapak Ibu boleh punya kertas? Yang punya main itu ya. Ya, kalau enggak ya minta kertas ya Bapak Ibu. Kertas. Jadi kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi yang punya aja. Ya, dalam mengelola emosi. Ini adalah kertas kosong. Coba saya menarasikan sebuah kejadian yang menunjukkan perasaan dengan semua, ya Bapak Ibu. Misalnya contohnya ada kisah Pak Ahsan ya. Pak Ahsan itu kalau ngajar tidak pernah masuk kelas. Gimana perasaan Bapak Ibu ketika ngajar di sampingnya? Padahal Bapak Ibu sudah rajin sekali. Mbak Desi udah bawa RPP, udah bawa modul ajar, perangkat. Tapi kelasnya Pak Ahsan kosong.
Gimana perasaannya? Gini aja. Nggak usah kayak gini aja. Kamu ngikutin narasiku. Perasaanmu misalnya jadi Mbak Desi ya. Kan? Ini di kamera ya biar pura-pura itu. Ya. Pak Hasan tuh jarang masuk kelas. Sedangkan Mbak Desi itu pingin masuk kelas dengan perangkat yang lengkap. Anak-anaknya Pak Hasan keluar semua mengganggu kelasnya Mbak Desi. Jenengan sebagai Mbak Desi ya, terus Pak niat ngajar, sampingnya kosong, gemes ndak? Apa B aja Pak Hasan ya? Rasanya gimana? Mau ngajar, tapi teman-teman kita nggak ngajar, kesel ya? Apa seneng? Bisa nggak usah ngajar sekalian, misalnya ya. Kemudian Pak Hasan itu P3K ada rapat, disuruh presentasi supervisi yang sudah dilakukan, tapi Pak Hasan malah tidak membawa PPT-nya yang sudah kita siapkan bersama-sama. Tambah greget nggak sama Pak Hasan? Ditambah Pak Hasan sukanya telepon-teleponnya di pojokan. Nah, mengganggu nggak? Sedang kita lagi ngajar, mengganggu nggak? Sebel nggak Bapak Ibu? Sebel ya? Ada yang nggak sebel? Mas Umar kayaknya nggak sebel. Sebel ya Bapak Ibu, gemes ya. Kok ada gitu, ngomong tapi kan kita bukan kepala sekolah. Mau negur kok, kita kan ya bodo amat lah. Ternyata alasan Pak Hasan tidak masuk kelas karena istrinya sedang sakit. Tapi kita sudah kadang membawa emosi, udah sebel dulu. Kita itu nggak tahu alasan teman-teman kita. Jadi pentingnya adalah mengelola emosi. Kita tidak boleh terburu-buru mengejudge. Maaf ya Pak Hasan, itu contoh toh. Siap. Ternyata Pak Hasan punya masalah keluarga. Ternyata telepon-telepon istrinya, ngabarin keadaan istrinya ya Ustaz. Seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai guru wajib untuk mengelola emosi kitanya dulu deh sebelum kita menerapkan ke siswa. Nah, nih endingnya 7 jurus BK hebat itu tadi bukan hanya teknis ya Bapak Ibu, bukan hanya teori saja, melainkan wujud komitmen kita, moral dan spiritual dalam mendampingi murid menapaki jalan kehidupan. Karena murid bukan hanya butuh diajari, tetapi juga dipahami. Mereka bukan hanya butuh nilai Bapak Ibu saja, tetapi juga tempat untuk mereka merasa dinilai, agar murid kita merasa berharga gitu. Intinya itu Bapak Ibu. Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya kita tutup dengan nyanyi dulu sampai hafal. Nyanyi tadi ada lagunya. Ini mau sekolah dulu. Nyanyi ya. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta.
acara berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat. Hafal semua ya Bapak Ibu ya? Siap untuk diterapkan kepada murid-murid kita semua. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak salah kata, salah sikap dari saya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 jurus BK